Oke, selamat datang di my channel endgame.automotive. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial requestan dari Bro Dit Kusnadi dan Bro Niko Wijaya. Ini Bro Dit Kusnadi request dibuatkan video mengenai Ninja RR kurang enak dikendarai di 30-40 km per jam. Dan kecepatan maksimalnya cuma di 130 km per jam. Waduh, pengen bro ini lebih kencang lagi ya. Dan ini Bro Niko Wijaya persis kayak RR saya bang, buat jalan pelan, nyendal-nyendal kayak orang baru belajar naik motor kopling manual. Aduh, malu ya dut-dutan. Tapi kalau buat cewek asik ya. Oke, ini video ini saya buat untuk para bikers Kawasaki Ninja RR yang masih awam, buat rekan-rekan kita yang ingin belajar, ingin menambah wawasan ilmu pengetahuan. Buat para suhu, para master di dunia otomotif, silakan tinggalkan video ini, silakan close ya. Sayangin kuota Anda ya. Dan tidak perlu berkomentar yang tidak baik karena hanya mempermalukan diri Anda sendiri. Di sini saya tidak ingin tampil untuk menjadi yang lebih hebat, menjadi yang terhebat, tapi saya di sini ingin membagi ilmu apa yang saya dapatkan. Apabila video saya ada kekurangan, ada kesalahan, silahkan dikomentarkan dengan baik dan cerdas. Tidak perlu menyinyir, mengata-ngatai, menghina ya. Karena itu nggak ada manfaatnya. Sekali lagi, saya di sini nggak ada yang bayar, nggak ada sponsor, dan sampai hari ini pun saya belum dapat uang sama sekali dari YouTube ya. Jadi memang real saya ingin bagi-bagi ilmu yang apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Dan sekali lagi, apabila ada kekeliruan di video saya, tolong dikomentari, tolong dibenarkan ya. Dikasih tahu mana yang benar. Oh, salah di mana, bukan hanya menghina ya, tanpa mengasih solusi. Oke, ini langsung aja ya kita memperjelas ya ini mengenai hal ini ya. Oke, langsung aja simak videonya ya. Apa sih kendalanya, masalahnya ya sampai hal itu terjadi pada Bro Kusnadi dan Bro Niko Wijaya. Oke, check it out. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Tadi sempat terhenti karena kita kedatangan tamu dari Pejaten, Bro Vicky. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan permasalahan ini dari Bro Dit Kusnadi dan Bro Niko Wijaya ya. Jadi kalau dari sini bisa disimpulkan ya, ini hanya mentok di 130 km, dan kalau dibawa pelan tuh ndut-ndutan. Ini berarti ada permasalahan di settingannya aja ya. Ini Bro Dit Kusnadi udah ganti knalpot, sama Bro Niko saya belum tahu nih udah ganti knalpot apa belum. Jadi kalau memang karburatornya masih standar, knalpotnya ada racing, lebih baik pilot jet main jet dinaikkan ya. Nah, terus bedanya settingan kering dan settingan bas itu gimana sih? Ya, ini secara awam ya saya jelaskan ya. Jadi untuk settingan kering itu biasanya itu untuk responsif ya, untuk dari RPM bawah tuh menengah responsif, tapi tenaga akan hilang di RPM atas ya, seperti kehabisan napas. Kalau untuk settingan basah itu cenderung di RPM rendah itu agak berbet, tapi untuk atasnya itu napasnya motor akan lebih panjang ya. Itu secara awam aja ya, secara gampang dicermatinya ya, dipahaminya. Jadi kalau untuk kasusnya Bro Dit Kusnadi ini dan Bro Niko ini gimana? Itu kekeringan apa kebasahan? Jadi bisa disimpulkan kalau memang tarikannya enak tapi atasnya kurang, itu kekeringan. Nah, jadi kalau ini sih saya simpulkan kedua masalah bro ini settingannya aja ya, settingannya kekeringan.
coba dinaikin dulu pilot jet dan main jetnya 1 atau 2 step. Nanti disetting lagi, baru nanti dicari pasnya di mana ya. Karena setiap motor, setiap karakter knalpot juga berbeda-beda. Jadi tidak ada patokan pilot jetnya sekian, main jetnya sekian, untuk knalpot sekian. Nggak bisa juga disimpulkan seperti itu. Jadi kita harus mencoba dulu settingannya. Nah, cara gampangnya kalau nggak mau terlalu ribet di awal main ganti-ganti pilot jet main jet, gampang aja sih sebenarnya. Ada tipsnya nih. Kalau memang kita pengen coba nih settingannya agak dibasahin, coba diputar setelan anginnya ya. Setelan anginnya ada di mana nih, bisa kita lihat. Ini setelan angin karburator standar RR ya. Ini coba aja dipentokin, diputar ke kanan searah jarum jam sampai mentok. Ya, nanti dibuka sedikit aja, sedikit, nggak usah terlalu banyak. Terus motornya dites jalan, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, ini juga sekaligus menjawab kalau di bawah 30-40 km tuh jalan santai pada sore-sore biasanya ya, itu ndut-ndutan ya. Jadi kalau kita main di gigi 1, gigi 2, motor udah teriak lagi minta di gigi 3. Kalau kita oper ke gigi 3, motor pasti akan minta lebih cepat jalannya ya. Jalannya otomatis akan lebih cepat. Nah, sedangkan kita pengen jalannya lebih pelan, otomatis kita turunin gas. Otomatis nah di situ motor terasa ndut-ndutan ya. Nah, terus kalau kita turunin lagi giginya, motor udah teriak minta ditambah lagi giginya ya. Saat kita masukkan gigi berikutnya lagi, pasti akan terjadi hal yang sama dan selalu begitu ya. Ini mungkin yang dirasakan oleh Bro Dit Kusnadi dan Bro Niko Wijaya ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya settingannya dibasahin. Jadi untuk RPM bawah agak berbet. Nah, jadi kalau bisa buat jalan pelan itu bisa lebih smooth, bisa lebih pelan ya. Jadi nanti suara knalpotnya itu agak lebih berbet dan berkarakter ya. Prepet gitulah. Tapi kalau knalpot yang settingannya kering itu pasti bunyi. Nah, itu kurang enak juga ya pada kita saat jalan pelan, itu nggak jadi pusat perhatian. Mungkin seperti itu aja ya simpulan dari pertanyaan Bro Dit Kusnadi dan Bro Niko Wijaya yang dapat saya simpulkan. Mungkin kalau ada kurang-kurang bisa dikomentarin di bawah, dan untuk para yang lainnya nih, kalau memang punya masukan tambahan silakan ya. Tidak usah istilahnya nyinyir atau paling pinter ya. Di sini saya nggak menunjukkan atau menonjolkan diri saya paling pintar, saya masih belajar. Apabila ada kekurangan kesalahan, silakan dikomentarin untuk saya juga lebih baik ke depannya. Oke, begitu aja. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Salam otomotif.